Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Kamis 10 September 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas 17 ayatnya yang ke-6. Lukas 17 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang bijak yang mengatakan bahwa kalau kita memiliki iman, maka kita memiliki segalanya. Dan hal inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Saudara mungkin pernah melihat biji sesawi, pernah bukan? Belum ya? Baik, memang kalau di sini di Indonesia biji sesawi agak jarang kita temukan. Tetapi saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa biji sesawi ini lebih kecil bahkan dari biji wijen sekalipun. Kalau wijen kita tahu yang sering banyak ada di onde-onde ya. Nah, saudara-saudara, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari antara biji tanaman yang saat itu dikenal di Timur Tengah. Tetapi kalau biji sesawi ini ditanam, maka pohon sesawi akan tumbuh dan dia bisa tumbuh tinggi sehingga burung-burung bisa hinggap di cabang-cabangnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita punya iman yang kecil saja, bahkan iman yang paling kecil sekalipun, itu bisa membuat atau melakukan, mengerjakan sebuah mujizat untuk kita. Kalau kita berkata kepada pohon ara, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, ia akan taat katanya. Apa yang mau dikatakan oleh firman ini? Firman ini mengingatkan kita saudara-saudara, milikilah iman kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sembarang iman. Iman yang berkuasa. Iman yang betul-betul kita miliki dan kita hidupi. Karena ada banyak orang yang mengucap iman hanya di bibir saja, pengakuan iman rasuli, dia hafal, dia bisa mengatakan itu di luar kepala. Tetapi begitu mengerjakan iman itu, begitu dia bertemu dengan saat-saat sulit, maka mulailah hatinya gentar, mulailah hatinya bertanya-tanya, di mana Allah? Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita memiliki iman. Tidak perlu besar-besar, kecil saja, tetapi iman itu tertanam di hati kita. Iman itu bertumbuh di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini menghasilkan buah. Buah-buah apa? Buah-buah kepercayaan, keteguhan hati, bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan mencukupkan kita, sehingga apapun persoalan yang hadir dalam hidup kita, kita bisa melampauinya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak memerlukan iman yang besar-besar. Cukup yang kecil saja, namun tertanam di hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan berbuah melalui pengenalan kami akan Tuhan.
Sehingga apapun persoalan yang hadir dalam hidup kami tahu kami bisa melampaui dan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami Tuhan, supaya kami tidak hanya memiliki iman di mulut saja, di bibir saja, tetapi iman yang menggerakkan kami untuk bekerja, iman yang menggerakkan kami untuk mengasihi sesama, iman yang menggerakkan kami untuk bertabah hati menghadapi persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian ini pada hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Berikan kami kesehatan dan pelihara kehidupan kami dengan rejeki melalui apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam proses studi mereka. Tuhan yang berkati, berikan kepintaran dan hikmat. Bagi yang bekerja, biarlah jemaat-Mu boleh Tuhan berkati dengan hikmat dan kemampuan untuk menjadi terang, menjadi garam dan berkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Bagi yang berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing. Pasangan hidup kami, anak-anak kami, Tuhan yang sertai. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah tubuh mereka, mengangkat sakit penyakit mereka. Bagi jemaat-Mu yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Dan secara khusus bagi yang hari ini berulang tahun, Tuhan yang tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.